Langit Jakarta Shang Itu, Mendung Ketika Mobile Prabadi Berenidi Depan Sibua Rumah Mega di Kawasan Elit Jakarta Selatan. Dari Dalam Mobile, Sirang Gadis Muda Berwaja Todo Keluar Dengan Koper Besar di Tangganya. Namanya Fitri, 24 Tahun, Baru Saja Menyelesaikan Kuliah Sastra di Yogyakarta. 5 tahun lalu, setelah ibunya meninggal, Fitri memulai tinggal bersama neneknya di Surabaya. Kini, setelah neneknya wafat, ia tak punya banyak pilihan selain datang ke rumah ini. Rumah yang dulu hanya ia kunjungi sesekali, rumah milik Gazwan. Ia tirinya. Soper keluarga, Pak Darto, menyambut Fitri dengan ramah. Selamat datang Nona Fitri, sepanjang sambil membantu membawa koper. Terima kasih, Pak. Jawab Fitri pelan. Dear Wang Tiamu Yang Lewis, Gazwan sudah menunggu. Ujiannya 52 tahun, pengusaha sukses di bidang properti dan pertambangan. Dari luar hidupnya tampak sempurna, rumah besar 3 lantai, mobil mewah, jaringan bisnis Lewis, namun di balik semua itu. Kesepian telah menjadi temannya sejak kepergian istrinya 5 tahun lalu. Selamat datang, Fitri, sapa Gazwan sambil berdiri. Fitri tersenyum sopan. Terima kasih, Pak. Mereka berdua tidak terlalu dekat. Selama ini, hubungan mereka hanya sebatas formalitas keluarga. Tapi hari itu berbeda. Fitri datang bukan sebagai tamu, melainkan sebagai penghuni tetap. Ia sudah akan kamar di lantai bawah, dekat teman, ujar Gazwan. Biar kamu punya tempat baka yang tenang. Fitri tersenyum. Terima kasih banyak. Hari-hari pertama berjalan kenggang. Gazwan terbiasa hidup dalam keheningan, bangun jam 5 pagi, jogging, sarapan sendiri, lalu bekerja hingga larut malam. Kehadiran Fitri mengubah ritme itu. Ada suara baru di rumah besar itu, suara tawa kesal dari dapur, suara langkah ringan di lorong, dan suara Fitri membaca buku di taman. Awalnya, Gazwan merasa aneh. Tapi perlahan ia menyadari kehadiran Fitri membawa kehidupan yang sempat hilang. Ia mulai pulang lebih cepat, terkadang membawakan makanan favoritnya, dan duduk bersama di meja makan, sesuatu yang tidak ia lakukan selama bertahun-tahun. Obrolan mereka ringan. Tentang film, buku, masa kecil Fitri, dan sedikit tentang kehidupan Gazwan saat muda. Di setiap percakapan, dinding tak kasat mata di antara mereka mulai retak. Bukan karena hubungan mereka sempurna, tapi karena mereka berdua sama-sama menyimpan luka yang sama. Kehilangan sosok ibu. Suatu malam, saat hujan turun rintik, Fitri terbangun dari tidur dengan mata sembab. Ia bermimpi tentang ibunya, kebakaran rumah, Jerry and minta tolong, dan rasa bersalah yang menyelimuti dadanya. Saat sarapan, wajahnya pucat. Kamu sakit? Tanya Gazwan. Enggak, kuma mimpi buruk, jawab Fitri pelan. Gazwan tak banyak bicara. Tapi ketika Fitri mulai menanjas saat menceritakan mimpinya, ia mendekat dan menepuk bahannya pelan. Fitri, kamu tidak bersalah. Ibumu pergi bukan karena kamu, ukapnya lari. Fitri hanya terdiam, air matanya mengalir tanpa suara. Ia tidak butuh nasihat panjang, pelukan ringan dari sisi orang yang pernah mencintai ibunya sudah cukup membuatnya merasa tidak sendirian. Sejak hari itu, tembak di antara mereka mulai runtuh sedikit demi sedikit. Fitri tak lagi takut duduk lama di ruang tamu, dan Gazwan mulai bercerita tentang masa lalunya. Tentang betapa sepi rumah ini setelah istrinya tiada. Tentang rasa bersalah yang selalu ia pendam, karena merasa tidak cukup kuat menjaga keluarga kecilnya. Dulu, setiap pagi ibunya selalu buatkan teh sambil bercanda. Sejak dia pergi, rasanya rumah ini seperti kosong, katanya. Fitri mendengarkan dalam diameter ia tidak pernah mendengar Gazwan bicara selembat itu. Dalam dirinya perlahan muncul sesuatu yang lama hilang. Rasa percaya. Suatu sore, mereka duduk di taman belakang, menikmati udara sore. Fitri bertanya, kenapa ia tidak menikah lagi? Gazwan tertawa kesal. Bukan karena tidak mau. Tapi kadang,
Ada kinanganyang tidak bisa diganikan. Jadi ayah lebih memilih sendiri? Ya. Kadang kesendirian lebih jujur daripada hubungan yang dipaksakan. Jawaban itu membuat Fitri berpikir lama. Untuk pertama kalinya ia melihat ayah tirinya bukan sebagai sosok kaku, tapi sebagai manusia yang juga terluka dan berusaha tegar. Sejak saat itu, kekorban mereka tumbuh bukan dari darah, tapi dari kehilangan yang sama. 2 bulan berlalu sejak Fitri tinggal di rumah besar itu. Hubungan mereka menjadi lebih cair. Mereka punya rutinitas kecil yang sederhana, sarapan bersama, mengobrol ringan sore hari, dan kadang menonton film di ruang keluarga. Tidak ada lagi jarak kaku seperti dulu. Pak Darto dan Bu Mira, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di sana, pun merasakannya. Rumah ini lebih hidup sekarang, Pak, ujar Bu Mira suatu pagi sambil menyajikan teh. Gazwan hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu itu benar. Suatu akhir pekan, Gazwan mengajak Fitri ke rumah lama, rumah tempat ibunya dulu tinggal. Rumah kecil itu kini mulai usang, tapi setiap sudutnya menyimpan kenangan. Begitu tiba, Fitri terdiam lama di depan pintu kayu yang mulai lapuk. Dulu ibu sering duduk di serambi depan sambil menyulam. Kenangnya lirih. Ayah ingat, jawab Gazwan pelan. Bagi Gazwan, rumah itu adalah saksi bisu dari masa di mana ia belajar mencintai Fitri sebagai anak. Masa di mana ia berusaha mengisi peran ayah meski tidak memiliki darah yang sama. Ayah datang terlambat ke hidup ibu dan kamu, ucap Gazwan tiba-tiba. Fitri menatapnya. Tidak. Ayah datang di saat kami butuh. Kalimat itu sederhana, tapi membuat hati Gazwan menghangat. Selama bertahun-tahun, ia selalu merasa gagal membuat keluarga kecil itu utuh. Tapi kini, untuk pertama kalinya, ia merasa diterima. Malam itu, setelah kembali ke rumah besar, Fitri duduk melukis di ruang tengah. Gazwan memperhatikannya dari jauh. Ia tidak ingin mengganggu, hanya ingin mengingat momen itu, momen di mana rumahnya tak lagi sepi. Lukisanmu indah, ujarnya sambil mendekat. Fitri tersenyum. Melukis bikin saya tenang. Mereka berbicara tentang banyak hal malam itu, tentang masa depan, tentang pekerjaan, tentang bagaimana Fitri ingin bekerja di penerbitan buku dan bukan sekadar meneruskan bisnis keluarga. Gazwan mendukung sepenuhnya. Kamu tidak harus jadi seperti ayah. Jadilah dirimu sendiri, katanya. Terima kasih, ayah. Kalimat itu membuat Fitri sadar. Meski mereka bukan keluarga sedarah, hubungan mereka nyata. Bukan karena peran formal, tapi karena pilihan mereka untuk hadir satu sama lain. Hari-hari berikutnya tak selalu mudah. Kadang ada perdebatan kecil. Soal waktu pulang Fitri yang terlalu larut, soal cara Gazwan terlalu protektif. Tapi justru dari perbedaan itulah, mereka belajar menjadi keluarga yang sesungguhnya. Bukan keluarga sempurna, tapi keluarga yang mau saling memahami. Suatu malam, Fitri demam tinggi. Gazwan panik dan merawatnya sendiri. Ia duduk di kursi samping tempat tidur semalaman, menyeka kening Fitri dan memastikan gadis itu tetap hangat. Saat Fitri bangun tengah malam, ia melihat ayah tirinya tertidur sambil menggenggam tangannya. Matanya berkaca-kaca. Ayah, gumam Fitri pelan. Gazwan terbangun, tersenyum. Kamu bikin ayah khawatir. Bagi Fitri, momen itu menjadi titik balik. Ia tidak pernah merasa semen itu sejak ibunya tiada. Pagi-pagi, setelah demamnya turun, Fitri berkata pelan. Terima kasih, ayah. Saya kira saya sendirian. Tapi ternyata tidak. Gazwan menatapnya dengan mata berkaca. Kamu tidak pernah sendirian, Fitri. Kamu punya keluarga. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian ibunya, Fitri benar-benar percaya pada kalimat itu. Beberapa bulan kemudian, taman belakang rumah besar itu menjadi tempat favorit mereka. Fitri sering duduk di ayunan sambil membaca buku, sementara Gazwan menyiram tanaman atau sekadar duduk menemani. Hubungan mereka tidak dibangun oleh darah, tapi oleh kehilangan, kejujuran, dan keberanian untuk saling membuka hati. Ayah,
Panggil Fitri suatu sore. Why? Terima kasih. Karena sudah jadi rumah buat saya. Gazwan terdiam. Hatinya bergetar. Ia menatap gadis itu dan hanya mampu berkata, terima kasih juga. Karena sudah membuat ayah tidak sendiri lagi. Matahari sore tenggelam perlahan, membiaskan cahaya keemasan ke halaman rumah. Bagi Fitri, hari itu bukan sekadar sore biasa. Itu adalah hari di mana luka masa lalu tidak lagi jadi beban, melainkan jembatan menuju masa depan yang lebih hangat.